Halo teman-teman semuanya, jadi pada video ini aku mau sharing lagi nih. Gue mau jelasin konten yang digunakan ulang. Di sini ya kalian tahu sendiri channel gua tuh udah dismonetisasi, lagi proses nunggu. Oke. Di sini kita langsung buka aja yang konten digunakan ulang. Di sini channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai signifikan. Oke, jadi kita harus edit semaksimal mungkin ya, biar supaya YouTube itu nggak mendeteksi kalau konten kita tuh berulang. Nah, sekarang kita belajar nih dari kesalahan kita sebelumnya, oke? Biar supaya kalian tuh jadi sukses di YouTube. Ini channel gua nih ya, yang ini biar supaya hancur aja lah. Ya, soalnya ini lagi proses nunggu aja, lagi proses nunggu, jadi nggak terlalu apa banget lah ya. Ini buat sharing-sharing aja kalau channel ini emang udah pernah dismonetisasi gitu. Di sini anjuran konten yang bisa untuk menghasilkan uang atau layak untuk demonetisasi ini ya. Anjurannya seperti ini: revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Oke, jadi kita harus revisi lah, ditambahin bumbu humor gitu, kasih editan meme atau segala macam, dianalisis gitu ya. Lalu yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai dari ulasan kritis. Kalau klip itu artinya adalah di potongan konten ya. Misalnya kalian nonton video YouTube orang lain itu kan ada klip ya. Nah, di situ kalian setelah potong, tapi kalian wajib mereaction atau mengulas video itu tentang, menjelaskan tentang apa gitu. Oke, lalu yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau sulit suaranya telah Anda ubah. Jadi kalian bisa ubah suaranya, suara video orang lain, bisa menggunakan sulit suara, contoh seperti suara tupai atau segala macam lah ya, kan banyak tuh di aplikasi editan. Cuma ya kalian harus hati-hati juga nih, karena sulit suara juga nggak mempengaruhi kalau YouTube itu bisa menganalisis konten videonya ya, gambarnya gitu atau segala macam, itu bisa kena hak cipta juga. Jadi hati-hati kalau misalkan ada orang lain yang klaim minta penghapusan video, itu teguran parah. Kalau teguran parah itu sih wah udah monetisasi parah itu. Lalu yang ketiga, cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tentang yang dilakukan oleh suatu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Nah, di sini kita pokoknya harus edit reaksi segala macam biar supaya editan kita tuh maksimal di mata peninjau YouTube nih ya, yang sangat terhormat. Oke, pokoknya kita harus edit segala macam lah ya, maksimal mungkin. Soalnya di sini anjuran yang layak untuk dimonetisasi ya video reaksi berisi komentar, hasil edit rekaman video karya kreator orang lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Jadi intinya kreator sebagai kita nih ya, yang belajar jadi kreator, harus bisa edit atau kreatif gitu loh. Namanya juga kreator, harus kreatif gitu. Oke, gue juga nyesel banget kalau misalkan ya gue salah atau belum tahu caranya untuk membuat konten. Jadi ya masih banyak banget yang bisa kita ambil dari video orang lain, cuma terlalu panjang gitu ya. Jadi kita harus tahu dari sekarang seperti ini anjuran konten yang layak dimonetisasi agar gak nyesel gitu ya. Kalau misalkan udah duitnya udah banyak di YouTube Studio, tiba-tiba dismonetisasi, itu kan nyesek banget coy. Nah, di sini larang-larangannya udah jelas banget lah ya. Larangannya pokoknya jangan download video orang lain tanpa mengedit atau menambahi reaksi, menambahi jalan cerita, atau apa namanya lah, edit maksimal gitu ya. Pokoknya nih jangan sampai kalian menggunakan konten orang lain, tuh intinya lah ya larangannya seperti itu coy. Oke coy, jadi ya untuk hari ini gua sedih banget karena channel YouTube gua udah dismonetisasi, lagi proses pengajuan banding, bukan banding, lagi proses menunggu proses opsi kedua biar supaya channel gue tuh bisa monetisasi lagi, berkembang lagi, menghasilkan uang lagi. Oke coy, terima kasih banyak, mohon doanya semoga kita sukses selalu. Oke.